Tujuan perjalanan saya kali ini menuju ke tempat pertama kali kopi Kalosi ditanam di wilayah Sulawesi. Terletak 230 km dari kota Makassar, tepat di kaki Gunung Latimojong yang termasuk dalam Kabupaten Nrekang. Sejarah mencatat, biji kopi Arabica ditemukan sebagai minuman pertama kali sekitar 3.000 tahun lalu di Ethiopia, Afrika. Sementara kopi Robusta ditemukan sekitar tahun 1898 di Kongo. Di Sulawesi, kopi pertama kali ditanam sekitar tahun 1750 dengan sistem kultur stel-sel atau tanam paksa di kaki Gunung Latimojong, Nrekang. Indonesia sempat menjadi penghasil biji kopi Arabica nomor 1 dunia. Abad ke-20, perkebunan kopi Indonesia sempat terserang hama karat daun yang hampir memusnahkan seluruh tanaman kopi Arabica, tak terkecuali di daerah Nrekang. Ini satu ya. Kopi ini sendiri, kopi Arabica sempat menghilang dari dunia, ayo bayangin. Tapi sekarang sudah mulai dibudidayakan lagi dan banyak sekali di kaki Gunung Latimojong ini. Nih, salah satunya saya berkesempatan panen kopi Arabica. Lihat, gede-gede banget nih. Buah yang dihasilkan kopi Arabica akan cepat busuk apabila paparan sinar matahari sangatlah kuat. Sehingga tanaman kopi Arabica memerlukan pohon pelindung. Kopi Arabica peka terhadap penyakit karat daun, terutama bila ditanam di daerah dengan elevasi kurang dari 700 meter di atas permukaan laut. Berbeda dengan kopi Robusta yang cenderung tahan terhadap segala penyakit. Nah, untuk daerah Sulawesi sendiri, kopi ini memang terkenal dari Toraja. Tapi sebetulnya asal mula penyebaran kopi di Sulawesi itu masuknya di sini dulu, di kaki Gunung Latimojong, disebutnya kopi Kalosi. Untuk jenis yang ada di sini kopi Arabica. Arabica dengan Robusta perbedaannya di ketinggian saja. Kalau Arabica mulai dari ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sampai 2000 meter di atas permukaan laut, itu semua tempatnya kopi Arabica. Sementara kalau Robusta itu berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Kopi Arabica menguasai sekitar 70% pasar kopi dunia bila dibandingkan dengan kopi Robusta yang hanya 30%. Indonesia merupakan penghasil biji kopi ketiga terbesar di dunia setelah Brasil dan Kolombia. Kopi Arabica biasa diolah dengan pengolahan basah, sementara kopi Robusta pengolahannya kering. Masyarakat Rantelemo biasa menggiling langsung buah kopi Arabica yang masih basah dan segar untuk dipisahkan biji dengan kulit buahnya. Hal ini dilakukan agar karakter khas kopi Arabica yang asam dan segar tetap terjaga dari buahnya. Sedangkan pada kopi Robusta biasanya dijemur terlebih dahulu. Barulah dipisahkan antara buah dengan biji kopinya. Nah, sambil dicuci ini masuk juga ke proses sortir sebetulnya. Jadi tanpa sadar kalau misalnya kita lihat nih, bisa cuci begini, akan ada yang ngapung-ngapung. Nah, yang ngapung-ngapung itu yang kurang bagus ya, Bu. Kita sih buang. Biasanya yang ngapung-ngapung nih kayak gini, ini udah dimakan ulat. Kemarin setengah busuk. Yang putih-putih juga nih yang ini. Kelihatan kan? Nah, ini kita masuk dalam proses tumbuk. Nah, proses tumbuk ini juga ada beberapa kali. Kalau yang lagi ditumbuk sama Ibu Aji di depan, itu adalah proses untuk melepas kulit arinya. Nah, ini yang saya tumbuk. Sebentar. Nah, kalau yang sudah dibawa gini, ini yang udah bisa langsung kita sangrai setelah ditumbuk nanti. Jadi kalau misalnya dilihat ini sudah dijemur kesekian kalinya, betul-betul kering. Kalau menurut Bu Aji ini kadar airnya tinggal 15% aja. Jadi kalau misalnya yang jantan tuh seperti ini, dalam satu kulit ari dia cuma satu. Sementara kalau yang betina itu biasanya berpasangan. Nih, kayak gini nih yang betina. Jadi dia kalau dalam satu kulit ari ini tertelungkup begini.
Nah, ini yang jantan. Yang jantan ini kalau di Jawa disebutnya kopi lanang. Harganya wah mahal. Karena bayangin aja dalam satu kelompok nih, satu sekian banyak biji kopi, paling yang lanang ini sedikit. Tapi yang pasti kalau bicara rasa biasanya orang-orang bilang sih yang kopi lanang ini lebih mantap rasanya. Proses pemanggangan atau sangrai ini selain untuk mengeringkan biji kopi, juga memicu reaksi kimia untuk memunculkan minyak kopi atau kaviol. Minyak inilah yang menghasilkan cita rasa serta aroma yang khas pada setiap biji kopi setelah di roasting dengan sempurna. Wah, ini sudah muncul aromanya, wangi banget, wangi kopinya. Kopi Kalosi. Kopi yang sering kalah pamor dengan kopi Toraja ini merupakan nafas kehidupan ekonomi masyarakat di sini. Jadi memang kali ini kopi yang menyatukan semuanya. Kalau misalnya bicara tentang rasa, kopi Arabica ini sendiri tidak terlalu asam dan yang pasti kafeinnya lebih rendah dibandingkan Robusta. Paling enak pakai kue ya, Bu? Nah, ada kebiasaan juga di sini. Jadi kalau misalnya ini sudah mau mendekati bulan puasa, jadi nanti memang di stok ya, Bu ya. Kopi kita stok di rumah ya. Memang tuh buat bulan puasa. Jadi buat buka, buat sahur, itu memang minum kopi. Yang pasti kalau teman-teman penasaran seperti apa sih rasa kopi Arabica di kaki Latimojong ini, rasanya luar biasa, apalagi kalau ngumpulnya sama saudara. Ya, Bu. Sulawesi Selatan itu memang banyak sekali dataran tingginya. Nah, khususnya di sini nih di Enrekang. Nah, ingat dong kalau misalnya dataran tinggi itu ditanami apapun pasti akan tumbuh dengan subur, itu berkahnya dataran tinggi. Nih, lihat, saya ada di depan kebun murbe. Di Desa Mata Alo, Kecamatan Ala, Kabupaten Enrekang, tanaman murbe tumbuh subur dan dikelola dengan baik. Tanaman murbe atau Morus alba ini masih satu kerabat dengan pohon andalas. Bagi warga Mata Alo, tanaman murbe hanya dimanfaatkan daun tua dan daun mudanya sebagai pakan ternak ulat sutra. Wilayah Enrekang yang terdiri atas perbukitan dengan ketinggian mulai sekitar 600 meter di atas permukaan laut menjadikan habitat yang ideal untuk budidaya ulat sutra. Dari sana lagi. Ini jenis ulat sutranya, namanya Bombix mori. Jadi sebenarnya penghasil sutra yang sendiri bukan hanya ulat sutra saja, ada hewan lain juga yang menghasilkan sutra. Tapi untuk kualitas sutra yang paling bagus ya ini dari ulat sutra murbe ya Pak ya. Yang kita kasih makan ini daunnya daun murbe. Ini lihat. Nah ini sudah masuk. Berarti kayak apa? Kayak ini. Dan kalau misalnya ditanya ada baunya apa enggak, nah itu tadi ibu bilang sama saya kalau ulat sutra ini tidak suka bau-bauan. Jadi ini dikasih kaporit sama kapur ya Bu. Rasanya di sini seperti berada di kolam renang, bau kaporitnya kenceng. Kalau misalnya kita lihat, ini jadwal makannya pagi dan sore. Nah kalau misalnya ini ditumpuk saya seperti ini, nanti yang sehat dia akan naik sendiri ke atas. Nah ini dia berjalan-jalan ke atas. Dan banyak juga nih yang seperti yang saya taruh di tangan saya, dia diam aja angkat kepala. Ini tidur ya Bu? Istirahat dia? Ini istirahat dia kalau angkat kepala begini. Ini itu bedanya ulat sutra dengan kita. Kalau kita ngantuk-ngantuk kepalanya ke bawah, kalau ulat sutra kepalanya ke atas. Bombix mori merupakan tahapan larva atau ulat dari serangga jenis ngengat yang sebenarnya merupakan hama bagi tanaman kebun. Layaknya serangga dari famili Lepidoptera lainnya, sebelum mengalami metamorfosis sempurna, ulat akan menghabiskan sebagian besar siklus hidupnya untuk makan. Aktivitas ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan ketika ulat hibernasi membentuk kepompong, sebelum berubah menjadi kupu-kupu atau serangga lainnya.
Kepompong yang dihasilkan dari ulat sutra biasa dikenal dengan istilah kokon. Kokon merupakan selubung serat yang dibentuk ulat untuk melindungi diri ketika hibernasi sebelum berubah menjadi ngengat. Ulat ngengat atau Bombyx mori akan terus berganti kulit tiap minggunya atau biasa dikenal dengan sebutan instar. Nah, ini kalau misalnya dilihat, ini usia setelah dari instar keempat. Nah, setelah sampai usia 1 minggu dia akan jadi pupa seperti ini, pompong. Nah, yang paling bagus untuk pemintalan setelah 6 sampai 9 hari setelah menjadi kepompong begini. Kalau sudah lewat dari itu, dia akan siap-siap menjadi ngengat. Yang mana yang kira-kira akan hasil benangnya banyak, sama yang mana yang ketahuan ini hasilnya sedikit karena ulatnya kurang sehat. Jadi terlihat dari kukunnya. Ini kalau dilihat size-nya aja udah beda kan, karena yang di satu ini isinya kembar ya Bu. 2 ulatnya ya, yang di dalam ini. Terus kelihatan tebal tipisnya. Nih ya, saya pencet dua-duanya. Ini kopong. Kalau keras berarti benangnya padat, benangnya banyak. Sementara yang kopong seperti ini, benangnya sedikit dan tipis. Induk sutra biasa menelurkan sekitar 500 butir telur ulat sutra. Tapi tidak semuanya berhasil menghasilkan kepompong atau kokon ketika memasuki fase instar keempat. Persentase keberhasilan dari ulat menjadi kepompong hanya sekitar 20%. Tak heran jika budidaya ulat sutra tidaklah mudah dan benang yang dihasilkan oleh ulat sutra berharga cukup tinggi. Nah nih jadi memang seperti ini nih kalau budidaya di ketinggian. Jadi kalau misalnya ini si kukunnya ini tidak boleh kena basah. Jadi giliran ada hujan rintik-rintik kita lari langsung masuk ke dalam rumah ya. Ini emang ibu biasa kerja sendiri ya? Iya. Lihat nih, ini belum selesai nih prosesnya. Proses untuk menjadi benang, ya, bukan menjadi satu bahan tekstil sutra ya. Untuk menjadi benang aja ini masih masuk ke proses pemintalan. Habis ini kita lihat prosesnya seperti apa. Sejarah mencatat, budidaya ulat sutra dan proses pengolahan kepompong menjadi benang pada kain sutra telah dilakukan oleh masyarakat Tiongkok pada abad ke-27 sebelum Masehi. Hingga kini, Cina masih menjadi produsen ulat sutra terbesar dan nomor 1 dunia. Banyaknya permintaan pasar akan produksi benang sutra menjadikan Indonesia terus mengekspor benang-benang sutra dari berbagai daerah. Salah satunya dari Nrekang. Nah ini jadi itu yang tadi saya bilang, untuk proses pemintalannya sendiri nggak bisa langsung dipintal gitu aja, harus direbus dulu. Ya. Fungsi direbusnya ini biar dapat ujung benang. Ya. Lihat nih, ini serat-serat sutra yang keluar. Nah jadi ini nih fungsinya kenapa harus dimasak. Kan kelihatan nih keluar dari panas, keluarnya semuanya dari satu arah begini. Nah, ini biar tidak kusut. Walaupun terlihat tipis-tipis begini, tapi mau mutusinnya susah nih. Itu tadi karena dia fiber dan sebenarnya dia ini sangat kuat ya Bu ya? Iya. Susah ini mutusinnya, susah. Jadi panas ini harus pakai pisau. Pisau potong. Kepompong ulat sutra terdiri dari rangkaian serat benang-benang fiber halus yang kuat, tergulung menyelubungi pupa atau larva ulat. Hingga tak heran jika kain sutra menjadi termahal, karena serat benang yang dihasilkan oleh sutra lebih kuat bila dibandingkan serat benang dari kapas atau kapuk yang merupakan bahan kain katun. Ternyata cara pintalnya begini. Jadi itu tadi yang sudah kita rebus, setelah dapat ujung benangnya, itu tinggal dicemplung-cemplungin begitu aja. Dia tergulung sendiri. Satu kepompong dapat terurai menjadi benang-benang halus dengan panjang antara 300 sampai 900 meter. Selain dipintal sebagai benang sutra, tingginya kandungan protein serta senyawa asam folat dan asam amino yang terkandung pada kokon sutra menjadikan kokon ini dimanfaatkan sebagai masker perawatan kecantikan
Bahkan juga untuk dikonsumsi langsung seperti di Cina dan Korea. Ini proses yang sederhana, alat-alatnya juga masih tradisional semuanya, tapi hasil akhirnya nilai ekonomisnya luar biasa. Bayangin, ya entrekan itu sendiri memang penghasil terbesar ulat sutra untuk daerah Sulawesi Selatan. Nah, yang ini nih yang begini-begini yang harus kita lestarikan. Kenapa? Salah satu kearifan lokal juga oleh masyarakat juga yang menerima hasil akhirnya. Sayang kalau misalnya cuma jadi sejarah aja untuk nanti-nantinya. Nah nih, saya sama Pak Damin. Nah, kita lagi ada di kebun. Nah, di sini pemanfaatan bambu itu sendiri lucu. Jadi ini bambu telang namanya. Bambu telang ini dipilih karena kulitnya yang tipis, bisa dimanfaatkan untuk jadi alat musik. Ayo, seperti apa proses buatnya? Ntar dulu, kita pilih-pilih dulu bambunya yang mana. Yuk. Di Toraja dan Nrekang biasa menggunakan bambu telang sebagai bahan utama instrumen musik. Bambu telang memiliki kulit batang yang tidak terlalu tebal seperti bambu petung. Diameter dari bambu telang kecil, jarak antara ruas bambu juga tidak terlalu panjang. Sehingga cocok digunakan sebagai bahan alat musik karena akan menghasilkan suara yang nyaring bila ditiup. Ini saya udah gak sabar nih gimana sih cara bikinnya. Bayangin, satu ruas bambu begini bisa menghasilkan 7 nada. Bahkan kalau menurut Bapak nggak 7. 7 kali 4, 28. Ada 28 nada nanti jadinya. Nada rendah itu ada di bawah, dekat akar. Semakin ke atas itu nadanya tinggi. Sol tinggi ini. Ini sol Ya, tinggi. sol tinggi. Tenor. Do, re, mi, fa, sol. Oh iya, ini nada ke-6 tenor, ini nada ke-5 tenor. Oke, ini sudah cukup ya? Ya, sudah cukup. Oke, saya sama Pak Diman sekarang mau melakukan hal yang paling ajaib. Apa? Setem alat musik bambu. Kayak apa caranya? Yuk. Ayo Pak, kita pulang ke rumah. Setem bambu. Layaknya alat musik angklung yang juga terbuat dari bambu, Pak Pompang memiliki tangga nada diatonis dengan 7 tangga nada minor dan mayor. Sebenarnya, alat musik Pak Pompang merupakan alat musik tiup yang semua komponennya terbuat dari bambu. Ini nggak segampang yang terlihat. Jadi memang bapak-bapak nih memang sudah dari zaman dulu mereka sudah memainkan alat musik bambu ini. Sama yang unik satu lagi, kalau misalnya tadi lihat lemnya, lemnya sendiri masyarakat emang manfaatin yang paling ada di sini, paling gampang dicari, sabun mandi. Ini tinggal ditunggu kering, nanti kedap, nah dari situlah bisa hasilnya ada bunyinya. Dari tadi saya nggak berhasil ngebunyiin. Bukan alat musiknya yang salah, saya ini nggak bisa. Pada alat musik Pak Pompang memang diperlukan teknik khusus untuk menghasilkan nada. Layaknya memainkan alat musik trombon pada alat musik dari jenis brass, hanya saja Pak Pompang terbuat dari bambu, sehingga diperlukan tenaga lebih untuk meniup atau memainkannya. Masih belum kebaca kan, kita juga belum nge gitu nadanya seperti apa. Nah di sini ternyata kalau untuk memainkan alat musik bambu ini bukan cuma 1-2 orang untuk tahu nadanya seluruhnya. Nih abis ini kita mau ketemu satu kelompoknya, sebanyak apa ntar.
Nah, alat musik yang kita buat tadi kalau misalnya dimainkan sendiri tidak terdengar harmonisasi nadanya. Tapi kalau dimainkan bersama-sama seperti ini, indah ya.